Hai, oke, ketemu lagi, berjumpa kembali. Salam olahraga. Kali ini saya akan berbagi ilmu, berbagi tips ya untuk para pecinta dunia fitness dan binaraga. Fitness itu sebenarnya artinya kebugaran, fitness ya, tapi cenderung ke binaraga. Binaraga sendiri itu lain nanti dengan binaragawan. Bina raga, jadi membina tubuh kita, membina otot kita. Jadi tujuannya pasti akan berbeda-beda. Ada yang ingin hanya bugar saja, ada yang ingin menjadi atlet, ada yang ingin menambah penampilan, memperbaiki bentuk tubuh dan lain sebagainya. Maka dari itu saya akan berikan tips kepada teman-teman yang memiliki waktu yang sangat sempit untuk berolahraga begitu ya. Saya akan memberikan tips berlatih untuk periodisasi. Dalam seminggu itu kita berlatih hanya 3 kali. Bagaimanakah program latihannya? Nanti bisa kita ikuti bersama. Jadi hari ini saya akan melatih otot punggung ya, termasuk pinggang, kemudian otot lengan bicep, di mana kedua jenis otot punggung atau back gitu ya, back kalau bahasa Inggrisnya back ya. Di situ ada longissimus dorsi, latissimus dorsi, ada scapula ya, macam-macam ya, ada lumbar di situ juga termasuk otot, termasuk dalam otot yang nyambung kalau orang bilang ya, yang sinergis. Jadi kalau kita melakukan latihan otot punggung itu pasti dengan menarik, gitu juga dengan otot bicep atau istilahnya itu eksentrik ya kalau nggak salah ya, gitu ya. Jadi kita otot punggung dan bicep, karena pada prinsipnya prinsip dasar latihan otot itu adalah bagaimana caranya kita dalam waktu 1 minggu itu, kalau kita latihan seminggu 3 kali, kita bisa melatih semua jenis otot dalam tubuh kita, otot besar, otot kecil ya, semuanya terlatih dalam kurun waktu 1 minggu 3 kali latihan. Mari kita mulai. Nah, biasanya tetap ingat bahwa dalam berlatih itu untuk berolahraga upayakan ya tetap ada pemanasan atau warming up. Nah, warming up itu beda dengan stretching ya. Kalau stretching itu seyogyanya atau lebih baik dilakukan setelah melakukan latihan inti. Nah, untuk pemanasan itu yang baik adalah yang dinamis, yang bergerak. Karena di sini saya sudah mulai punya treadmill, ya saya suka treadmill. Buat yang mereka yang pemanasannya pakai koordinasi juga boleh. Koordinasi bisa di tempat, juga bisa di luaran gitu, seperti anak-anak teman-teman atletik maupun cabur-cabur sepak bola, bola voli, bola basket dan lain sebagainya. Ya, saya akan melakukan pemanasan dengan treadmill. Oh ya, saya untuk 3 kali periode ini saya nanti akan menggunakan prinsip giant set gitu, giant set. Jadi dosis latihannya tetap pada 1 jam sampai dengan 1 jam 15 menit. Dan untuk volume latihannya, karena nanti saya akan pakai beberapa alat, 1, 2, 3, 4, dimana masing-masing alat nanti saya akan lakukan sebanyak 4 sampai 5 set, sehingga total volumenya adalah 20 sampai 25 set. Ini sudah sangat cukup untuk melakukan program latihan otot ya, sehingga total waktunya antara 60 menit sampai 90 menit itu sudah sangat cukup dan sangat maksimal. Untuk bebannya sesuaikan dengan kemampuan masing-masing, yang penting tekniknya terlebih dahulu, jangan ego terhadap beratnya beban. Kemudian dalam metode giant set itu saya akan menggunakan progressive overload. Progressive overload itu yaitu setiap setnya nanti akan tambah beban sesuai dengan kemampuan. Repetisi yang saya gunakan tetap pada repetisi pertumbuhan otot 2A ya, twist ya, slow twist muscle. Jadi jangan 2B-nya. Ya, kalau 2B nanti arahnya nanti ke atlet binaraga. Karena saya lebih cenderung sekarang fokus ke dunia bela diri, maka yang otot tipe 2A saja. Sehingga repetisinya 12 sampai 15. Itu yang tidak menimbulkan hipertrofi terlalu gede buat para pecinta bela diri. Kalau nanti
otot 2B-nya yang dikejar nanti besar. Tapi tidak apa-apa kalau memang ingin jadi seorang binaragawan memang harus kejar tipe otot 2B ya. Ingat kalau orang bela diri itu slow twist muscle, fast twist muscle, otot merah, otot putihnya mesti seimbang proporsionalitasnya. Mari kita ikuti bersama ya. Saya akan pemanasan dengan treadmill saya kira 10 menit cukup dengan jalan kaki. Jadi pemanasan ini fungsinya adalah untuk apa ya? Ibarat kayak motor atau mobil gitu. Jadi mesti dipanasi lebih dahulu. Karena kan kita kalau habis bangun tidur atau sarapan itu sistem metabolisme yang dari anabolisme dan katabolisme ini belum siap untuk melakukan aktivitas kerja atau berolahraga. Ya, kita perlu panasin. Ya, aktif semua sistem metabolisme yang ada di dalam tubuh. Jadi fungsinya yang pertama adalah untuk meningkatkan suhu tubuh kita yang normal itu umumnya adalah 36 derajat menjadi 1 derajat lebih tinggi yaitu 37. Nanti tandanya adalah kita sudah mengeluarkan keringat tetes keringat yang pertama. Kemudian untuk meningkatkan denyut nadi jantung. Denyut nadi jantung ini kalau kita diam, bangun tidur, gitu, resting heart rate kita itu pasti kalau orang yang biasa tidak terlatih berolahraga ya antara 70 sampai 75. Namun kalau mereka yang sudah menjadi atlet sangat tinggi kardionya itu resting heart rate-nya lebih rendah, bisa 60, 65, bahkan ada yang salah satu atlet balap sepeda itu resting heart rate-nya dia bangun tidur itu 55 menurut catatan dari pelatih ya, 55. Nah, jika sudah keluar batasnya yang pertama dan tubuh sudah mulai panas, jantung denyutnya sudah mulai naik gitu ya, menjadi 100 juta sampai 110 atau 120 juta per menit ya, cukuplah untuk melakukan latihan ini. Kita lihat agak kanan kita bebas saja, dinamis. Buat yang orang tidak punya pukul, bergerak aktif untuk menggerakkan semua kesenian. Kalau jalan kaki seperti ini kan yang lebih porsi lebih banyak bergerak itu kan kesenian di pinggul, panggul atau hip gitu ya, kita lutut dan ankle. Nah, upper body-nya sendi-sendi dalam tubuh atas belum. Saya rasa cukup untuk pemanasan. Nanti lanjut langsung ke mulai ya teman-teman. Ini sebagai contoh saja dari pemanasan dengan treadmill ya. Tanda bahwa denyut jantung kita itu sudah mulai naik, biasanya tanda klinis secara kasat mata itu bisa kita lihat ya, sebagai pelatih mesti perhatikan ya. Sebagai instruktur itu mesti perhatikan kliennya, ajak dia ngobrol ya, kalau ini berbicara sudah mulai terbata-bata begitu, itu tandanya denyut jantungnya sudah mulai naik.
simpel aja. Kalau sudah sangat terbata-bata itu berarti overuse ya. Segera hentikan dan beri waktu dia istirahat panjang untuk memulihkan denyutnya juga energinya ya. Ingat, seorang pelatih itu yang diutamakan adalah keselamatan dari klien, bukan ego ya. Keselamatan dari klien. Tidak semua klien itu ingin seperti Anda, jadi ingin menjadi atlet olahraga atau tidak semua klien ya. Cukup. Oke, saya lakukan 5 menit dan saya coba tes denyut nadi saya. Oke, sudah 110 detak per tadi saya hitung 11 detak per 6 detik. Di cara menghitungnya adalah dengan dua jari kita ini, kemudian kita tempelkan ke bagian leher, kita rasakan ada denyut-denyut begitu, begitu. Lakukan, hitung dalam waktu 6 detik, dimulai dari angka 0. Angka 0 itu sudah menghitung. Detak pertama jeduk itu udah 1, 2, 3. Nah hasilnya nanti kalikan angka 10 ya, kalikan angka 11 detak berarti 110 detak per menit. Atau nanti di bagian denyut nadi kita sini, siang lengan ya, terasa yang jeduk-jeduk. Berikutnya adalah di dada kita sendiri ya, dengan 5 jari, 5 telapak tangan terasa. Kalau masih belum terasa yang sini, nadi bagian bawah di Achilles itu ya. Nah, ini jarang orang mengukur denyut nadi di sini gitu ya. Lucu juga ya. Oke, kita lakukan latihan beban yang pertama. Kalau saya akan dahulukan jenis latihan yang terberat. Nah, untuk jenis latihan otot back atau punggung yang terberat itu adalah deadlift. Itu terberat. Jadi optimalkan. Ya, ini juga banyak dilakukan oleh teman-teman di dunia fitness sana, melakukan latihan. Jadi termasuk prinsip dasar latihan, jadi melakukan jenis latihan yang terberat. Ya, maksudnya nanti kalau terberat ditaruh di belakang di akhir latihan, kemungkinan beban yang diangkat tidak bisa optimal. Jadi saya kasih contoh yang bebannya ringan-ringan saja ya. Ya, untuk para pemula ya. Seperti kemarin kita lakukan deadlift ya. Nanti saya akan lakukan 4 set ya. Set pertama 15 repetisi. Perhatikan terus stabilitas tekniknya ya, pinggang bagian belakang tetap flat ya. Letakkan ya, istirahat antar setnya bisa 1 menit, 2 menit, maksimal 3 menit ya, jangan terlalu lama-lama. Lebih dari 5 menit itu nanti kelamaan ya, terlalu dingin. Jadi sudah numpuk asam laktatnya baru dilatih lagi ya, 1-2 menit ya. Kemudian ini yang namanya progressive overload, beban tambah, repetisi berkurang. Ini yang umum ya, umum dilakukan oleh teman-teman pemula ya. Karena instruktur fitness itu pasti akan mengajarkan kepada kliennya metode ini. Jadi progressive overload ascending set. Nanti ada progressive overload descending set. Banyak sekali metode, ada drop set, super set, macam-macam. Nanti saya kasih tips-tipsnya untuk yang model-model seperti itu. Ikuti terus channel saya ya untuk berbagi ilmu. Nah, tadi 15 kita lakukan ya 12 atau turun.
13 repetisi, istirahat kembali. Saat kita mengangkat beban ini, kita melakukan aktivitas yang namanya anaerobik. Jadi kita mengangkat, jadi glikogen otot kita terbakar, kita tidak bisa menghirup udara oksigen dalam tubuh kita secara nyaman. Nah, saat istirahat inilah kita namanya aerobik. Jadi kita aerobik ya. Anaerobnya saat latihan beban, aerobiknya adalah saat istirahat. Tambah ya. Repetisinya 12. Set yang keempat ya. Oke, sudah 4 set untuk deadlift. Kita akan berpindah ke jenis latihan yang berbeda. Masih latihan untuk otot punggung. Kita latih barbell rowing. Rowing itu kan mendayung. Jadi kita pakai stick barbell row. Melakukan gerakan seperti mendayung. Karena alat-alat fitness di sini masih baru beberapa. Kita belum punya yang kabel-kabel, jadi seadanya kita optimalkan. Sama, jadi tetap dengan progressive overload ya. Repetisi awal 15, kemudian turun jadi 12. Beban nambah, repetisinya turun. Jadi ini tidak harus selalu begini ya nanti ya. Apakah boleh repetisinya tetap? Boleh, silahkan. Repetisinya nggak turun, boleh. Repetisinya malah naik, boleh ya. Jadi tidak ada hukum baku ini ya. Kalau zaman saya dulu sekitar tahun 97 itu, saya diajari mengenal dunia latihan angkat beban itu, mungkin saat itu memang ilmu yang berkembang masih seperti itu ya. Jadi kalau habis zaman dulu namanya kerean ya, habis lakukan rowing gitu, cable rowing, itu kita latihan bench press, itu kita kembali lagi latihan rowing nggak boleh gitu. Atau kita dahulukan bench press gitu, nggak boleh. Jadi kalau saya dulu ada semacam urutan A, B, C gitu. Jadi habis ini gitu. Jadi itu terus setiap hari diulang-ulang seperti itu terus ya. Itu tahun 97 ya, udah 20 tahun yang lalu. Jadi ilmu ini terus progresif, terus berkembangnya, tidak ada yang baku. Itu juga dengan di ilmu bela diri, terus berkembang ya, terus berkembang, mengalami perbaikan. Kita lakukan rowing set pertama. Perhatikan punggungnya jangan sampai makin naik pada repetisi ya, tetap bertahan. Ini tinggal tarik
ini gunanya mana, otot bagian mana yang dituju? Yang dituju adalah otot bagian scapula atau bagian shoulder blade. Nah ini scapula. Kalau bahasa biologinya, ilmiahnya itu rhomboid mayor, rhomboid minor, teres mayor, teres minor. Bahasa-bahasa yang sulit dihafal ya, harus kuliah di biologi. Kita tambah ya, bebannya tambah. Oke, tambah lagi. Set ketiga. Tambah lagi. Untuk set yang terakhir, set keempat. Ya, jadi dua alat ini berarti saya sudah melakukan sebanyak volumenya adalah 8 set. Nah, volume setnya itu 8 set. Ya, volume setnya ada 8. Jadi saya akan gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya satu sesi latihan dengan dosis 60 sampai 90 menit itu 7 sampai 8 jenis latihan sudah cukup. Kalau 7 kali kan 4 set kan berarti 28 set. Ya. Setiap 4 set kita lakukan itu 5 sampai 7 menit, berarti 7 menit kali 28 ya. 28 atau 20 ya. 4 set kali 7. 7 kali 4 berapa? 28. Jadi 28 kali 7 menit. Nah, itu sudah hampir 100 menit malah ya. Gitu ya. Perlu juga ya hitung-hitungan matematika ternyata di ilmu seperti ini ya, matematika dasar, kali tambah kurang bagi aja. Tempat lakukan dead rowing. Oke, perpindahan antar set atau perpindahan antar jenis latihan itu bisa kita lakukan agak lama, 3 menit ya. Ini kita pindah ke bagian sini ya. Kita lakukan namanya jenis latihan dumbbell rowing ya, dumbbell. Ini dumbbell ya teman-teman, jadi kalau ini jangan salah istilah, ini dumbbell. Kenapa dinamakan dumbbell? Ada sejarahnya. Dulu orang itu dam itu bell, dumbbell itu berasal dari kata artinya bel bodoh. Jadi zaman era apa ya, kalau saya sebut eranya sebelum Master Binaraga, sebelum ada Arnold Schwarzenegger, sebelum ada Joe Weider, Bapak Binaraga dunia, itu orang-orang apa, manusia batu ya, itu zaman Flintstone itu menggunakan lonceng gitu yang apa, tengahnya itu dihilangkan sehingga tidak berbunyi. Mereka melakukan latihannya dengan alat lonceng itu, karena kalau semakin gede lonceng kan semakin berat. Mereka lakukan tanpa ada prinsip-prinsip dasar latihan. Prinsip-prinsip dasar latihan binaragawan maupun fitness itu kemunculannya
mulai di zaman Joe Weder, Bapak Binaragawan Dunia, ketuanya IFBB ya. Kita lakukan dumbbell rowing, tangan kiri bisa seperti ini. Nah, perhatikan punggung saya tetap flat, di tangannya begini ya. Kita tarik memakai lengan siku ya, jadi bukan begini ya, sehingga tujuannya nanti ya tercapai untuk optimalisasi otot yang ingin dituju. Kalau kita bayangin tuh seperti narik mesin diesel. Nah, tarik nafas, buang. Nah, ini dumbbellnya ringan aja, 5 kg ya. Dan kita lakukan yang sebelah satunya, kaki kiri kita taruh di belakang. Ini lebih nyaman ya, daripada kita kalau lakukan kiri gini terus tangan kita kiri, kurang nyaman ya. Ini kita posisinya seperti ini. Kalau di karate kuda-kudanya namanya morwasidaji ya. Ya, jadi berguna juga ya kuda-kuda di karate untuk fitness. Ya, tarik. Nah, sama untuk ini juga lakukan 4 set boleh, 5 set boleh, beban tambah ya, repetisi turun karena kita pakai yang tadi metode giant set progressive overload ya. Kenapa ini sudah 4 set, kemudian kita pindah ke latihan berikutnya untuk otot punggung. Nah, ini juga sebenarnya jenis latihan yang berat juga untuk otot punggung, yaitu pull up. Tapi karena kita belum punya alat pull up, kita modifikasi ya dengan alat yang seadanya. Di kreativitas, tergantung daripada kreativitas kita mau bagaimana. Alat yang seadanya ini kita optimalkan ya. Kita optimalkan, kita banyak bersyukur sudah punya alat ya, banyak alat bersyukur karena kita sudah punya alat. Dan kebersyukuran itu mesti diwujudkan dengan praktek, jadi berlatih. Karena saya lihat banyak orang ini ya, karena saya dulu personal trainer yang keliling gitu ya, saya lihat banyak orang-orang yang berkemampuan finansial lebih itu membeli alat-alat fitness, kemudian entah karena apa, bosan atau apalah jenuh hal ini, terbengkalai alat-alatnya, bahkan nggak terpakai ya. Sayang sekali seperti itu ya, tapi ya nggak apa-apa, itu hak mereka, boleh-boleh saja. Bukan saya yang beli loh, kita lakukan. Saya nggak tahu namanya apa ini ya. Jadi kebanyakan untuk latihan otot punggung itu gerakan kita itu pull, menarik. Dan sesungguhnya sejatinya gerak otot itu sebenarnya menarik ya, bukan mendorong. Walaupun kita latihan bench press itu sebenarnya juga menarik ya. Dan kalau ilmunya Mas Adira itu ada yang menarik, mendorong. Tapi kemarin saya ikut pelatihan fisik itu hal yang baru, yaitu sesungguhnya kerja otot itu pull, semuanya menarik gitu ya. Nah, silahkan diterjemahkan masing-masing. Anggap saja ini sudah 4 set, saya hanya memberikan tips, nanti waktu videonya terlalu lama ya. Contoh seperti itu tadi, kalau ada alat pull down ataupun rowing ataupun tibar rowing ataupun hammer rowing boleh dilakukan ya, tergantung situasi dan kondisi gymnya. Oke, kita anggap untuk latihan otot punggungnya sudah selesai. Kemudian kita latih otot bicep, bicep ya, atau bicep lah gitu. Bicep, yang ini bicep namanya. B itu 2, jadi sep itu kepala, sepalo. Jadi dia kalau struktur ototnya ini dia punya bagian 2 kepala, namanya bicep. Kalau tricep
tricep tuh ini dia punya cepalonya 3 sehingga seperti capit itu 1 2 3 namanya tricep. Kita lakukan latihan standing bicep easy curl. Curl itu melengkung ya, curl. Kita lakukan. Teknik ya, sikut mengunci di tepi garis baju itu ya, tepi garis bajunya itu. Diam di situ. Oke, kita progressive overload, kita tambah sebentar. Kalau dirasa terlalu mudah. Untuk mengukur beban itu terlalu ringan atau terlalu berat, ya kita bisa ukur dengan banyaknya jumlah repetisi yang bisa kita lakukan. Kalau dengan beban seperti ini kita bisa melakukan 20 bahkan 30 repetisi, berarti beban itu terlalu ringan buat Anda, gitu ya. Boleh ditambah. Tapi kalau memang Anda nyaman dengan beratnya beban segitu cukup, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kita tuh berolahraga, otot kita latih. Sama seperti gerakan itu tadi. Oke, angkat saja 2 set, ini sudah berjalan 4 set. Kemudian kita latih jenis latihan lain pakai dumbbell ya, pakai dumbbell bisa. Ya, pakai dumbbell ini. Nah, di sini kan sambil lihat kaca ya lebih enak ya. Satu-satu ya, dengan cara melakukannya seperti ini. Oke. Nah, variasinya banyak banget. Saya kasih tips satu variasi untuk latihan otot bicep ya. Kita latih itu namanya 21. Ya kita ikutin aja 21. Jadi untuk lebih burning di otot bicepnya. Jadi kita latih namanya, yang namakan siapa nih? Saya juga nggak ngerti. Jadi di zamannya Arnold juga nih. Franco Colombo kayaknya yang menamakan ini. Jadi atau Frank Zinn, saya kurang tahu literasi. Ini adalah teknik latihan namanya 21. Jadi ada 3 gerakan dijadikan satu. Ini memang nanti sangat membakar, burning banget di otot bicep kita ini ya. Jadi benar-benar kita kalau orang Jawa bilang manteng kemeng gitu ya. Apalagi kalau bebannya sangat berat gitu ya. Kita lakukan yang pertama adalah separuh dari bawah ke tengah sebanyak 7 kali. Kemudian kita lari dari tengah ke atas sebanyak 7 kali.
Nah, ini sudah mulai terasa pegel. Kemudian terakhir 7 kali full range of motion. Oke. Nah, kemarin saya terakhir adalah untuk biasanya latihan otot perut itu selalu banyak dilakukan di akhir sesi ya. Kita latih otot perutnya kemarin sit up. Kita coba kami coba tunjukkan yang metode yang lain, yaitu crunch sit up. Crunch up, crunches ya. Kalau ada bangku seperti ini, tinggal letakkan saja ya. Bisa berbahan. Oke, crunches. Dikurang maju lagi. Crunches. Nah, buat teman-teman yang masih masih awam, jadi masih terbawa informasi bahwa sit up itu untuk mengecilkan otot perut, salah ya. Jadi sit up itu bukan untuk mengecilkan bagian perut yang membuncit, tapi sit up itu untuk melatih si otot perut tersebut yang dia tidak melekat pada rangka tubuh seperti pada otot yang lain. Kalau otot-otot yang lain, otot bicep contohnya, itu dia melekat pada rangka tulang bicepnya. Otot pectoral mayor, pectoral minor, dada melekat pada bagian rangka ya, rangka tengkorak dadanya. Punggung juga gitu. Nah, otot perut ini dia tidak ada lekatannya, abdominal ini. Dia langsung melindungi organ dalam, usus, lambung, hati dan lain sebagainya. Nah, membuncitnya perut itu karena kelebihan karbohidrat juga lemak yang kita masukkan setiap hari. Nah, itu nanti pembahasannya lebih lanjut di bagian nutrisi ya. Jadi buat teman-teman ya, sebanyak apapun kalian sit up, mau 1000 kali, karena saya pernah melakukan itu di waktu zaman SMA, karena informasi yang saya dapat dari pelatih saya seperti itu. Saya juga dulu buncit, sekarang juga ya lumayan lah ya, buncit banget dulu saya gitu, karena penumpukan lemak di perut saya itu lebih dominan daripada di bagian pipi. Pak pelatih, saya mau perut saya kecil gitu. Kemudian pelatih saya karena informasi yang saya dapat, kamu sit up sehari 1000 kali. Oh, waduh, gimana caranya? Langsung 1000? Enggak, dicicil dari pagi sampai sore. Ya saya lakukan sit up. Saya mau berangkat sekolah, nanti di tengah-tengah sekolah gitu ya, ditemukan di tengah-tengah sekolah, tapi saat pelajaran sekolah itu saya lakukan sit up gitu ya. Pulang sekolah saya sit up, mau tidur saya sit up gitu ya. Terus saya lakukan, jumlah totalnya 1000. Terus menerus saya lakukan seperti itu bertahun-tahun. Dan makan saya seperti umumnya orang ya, nasi putih segini ya, sebakul, protein dikit. Nah, ternyata tidak kecil-kecil, tidak terbentuk otot perut saya. Bahkan teman-teman saya juga selalu menyindir saya, kamu olahragawan kok buncit ya gitu, kamu kayaknya sit up terus tapi kok buncitnya. Nah, rasa penasaran inilah yang membuat saya tertarik kepada dunia fitness dan olahraga. Ada apa sih rahasianya, di mana? Ada teman saya bilang, oh itu genetik, kan memang dia perutnya udah begitu. Kalau kamu nggak bisa, dia memang genetiknya basah, orang segini itu kering. Nah, sebenarnya nggak ada istilah kering kan dry ya, masa dry muscle, nggak ada. Kalau orang luar negeri bahasa Inggrisnya itu lean body atau lean, jadi lean, no fat muscle, ini lean muscle. Kalau kita diartikannya kering, ya, salah ya, salah penerjemahan, bukan kering ya, lean muscle. Nah, akhirnya saya tahu rahasianya ya, dengan diet yang bagus, nutrisi yang bagus ya, otot perut saya makin terbentuk. Nah, itu foto-foto saya. Sana ada waktu zaman masih aktif jadi atlet binaraga, tapi masih tingkat daerah.
yang mencoba untuk bertanding ke Jakarta, Banyuwangi, dan lain sebagainya. Saksi hidupnya juga masih banyak kalau saya dikatakan bohong ya. Kemudian kita lakukan kardio lagi setelah selesai latihan beban. Ini adalah waktu yang bagus untuk membakar lemak. Jadi karena gula otot kita sudah terbakar ya. Dalam waktu berapa menit ya? 40 menit ya sudah cukup lah. Kalau tadi kan saya singkat-singkat aja ya. Saya YouTube ini channelnya tidak terlalu panjang, mudah-mudahan banyak yang follow. Nah ini gratis ya, kalian tinggal follow aja. Saya lakukan treadmill lagi. Nanti cukup di treadmill ini sayangnya bebannya maksimal 75 kg saja ya. Jadi sebaiknya tidak untuk berlari, itu kata teknisinya. Karena berat saya ini sekarang di angka 74. Karena treadmill ini suspensinya tidak didesain untuk mampu menahan hentakan orang ya, spare-nya itu hentakan orang yang beratnya di atas 70 kg. Jadi hanya untuk jalan, dan waktunya ini maksimal pemakaian, satu kali pemakaian itu 15 dan maksimal 20 menit. Jadi buat para teman-teman yang mau memiliki treadmill, baca-bacalah speknya ya, sesuaikan dengan budgetnya dan sesuaikan dengan speknya. Dan ini treadmill ini adalah treadmill wakaf dari kakak almarhum sahabat saya di Tulungagung. Mudah-mudahan dengan wakaf treadmill ini sangat bermanfaat bagi murid-murid SPI dan terutama bagi saya. Jadi saya sudah bisa kardio di rumah, tidak harus muter-muter di jalan atau keliling-keliling lari di jalan raya. Itu saya sudah melakukan itu sejak SD, bosan ya. SD lari di jalan raya itu sudah sering jalan. Lari cross country ya, melewati perbukitan sudah jalan. Sekarang saya ingin yang nyaman-nyaman saja. Kalau bagi mereka yang tujuannya memang untuk menghabiskan lemak ya, itu lakukan seperti ini, minimal waktunya 20 menit ya, minimal ya, dan maksimal 30 menit cukup, sehingga total waktu latihan plus latihan beban tadi 1 jam 30 menit maksimal. Jangan terlalu berlebih nanti karena overtraining. Oke, karena saya berbagi tips, jadi anggaplah ini sudah 20 menit. Kemudian sesi latihan itu dalam berolahraga kita akhiri dengan PNF ya. Kalau PNF itu artinya proprioceptive neuromuscular facilitation. Bahasa Indonesianya itu fasilitas pengenduran otot. Jadi otot kita tadi kan tegang, kita latih. Kita perlu kendurkan lagi setelah sesi latihan. Itu juga jarang dilakukan oleh teman-teman di gym-gym, itu jarang. Mereka langsung datang gym, latihan, pulang, ya itu karena ya mungkin hemat waktu atau apalah. Kita lakukan stretching ya. PNF itu sebenarnya stretching, tapi yang diulang-ulang PNF itu. Karena fleksibilitas itu masih sangat penting ya, fleksibilitas. Kita butuh flexibility. Harus dibedakan antara istilah
kelenturan dengan kelentukan. Jadi itu berbeda ya. Istilah kelenturan dengan kelentukan. Lentur bisa pada otot, tapi tidak bisa pada sendi. Kalau lentuk itu berhubungan langsung dengan persendian. Jadi orang bisa mencium lutut di usia 47 tahun seperti saya, itu masih bisa melakukan mencium lutut gitu ya. Ini udah gak bisa. Ini adalah kelentukan daripada persendian tulang belakang low back saya, tulang pinggangnya, sendi-sendi ruas tulang pinggang. Ini namanya lentuk. Begitu juga saya masih bisa melakukan split ya, masih bisa melakukan split dengan baik. Itu karena tulang sendi bagian hip, bonggol hip saya itu masih lentuk ya, masih lentuk, bukan lentur. Kalau lentur ototnya lentur. Nah, kita lakukan stretching untuk, karena kita tadi latih otot punggung, kita stretching utamakan otot punggung. Caranya dengan seperti ini, tekan ke bawah, tarik nafas 8 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax ya. Ciri utamanya kalau kita sudah melakukan PNF atau stretching seperti ini, itu tadi keringat kita yang, suhu tubuh kita yang sudah mulai dingin gitu ya, kita stretchingkan dengan baik, dia akan muncul lagi keringat yang banyak. Nah, itu tanda bahwasanya asam laktat yang kemungkinan menumpuk dari sisa katabolisme, laten itu kan katabolisme ya, sisa katabolisme kita berlatih tadi itu terurai. Jadi yang membuat kita tuh pegel-pegel, keju-keju, dan ini ya yang banyak orang bela diri mengatakan jangan lakukan latihan beban, besok gerakanmu kaku. Betul, kalau latihan bebannya seperti ini tadi ya banyak menimbulkan asam laktat, kemudian besoknya dia latihan bela diri, teknik-teknik bela diri. Nah, gerakannya akan kaku. Kakunya bukan disebabkan oleh karena salah program latihannya atau nggak boleh latihan beban fitnessnya, karena penumpukan asam laktatik asid dalam otot kita, sehingga kita mau memukul udah kemeng. Nah, proses hilangnya asam laktat ini bisa 3 kali 24 jam hilang dengan sendirinya. Kalau mau tambah nutrisi biar cepet, ya minumlah elektrolit gitu ya. Elektrolit atau apa yang sekarang lebih terkenal itu infus water, itu kan isinya elektrolitnya. Kita lakukan yang kedua, atau kita lakukan stretching seperti ini ya, tekan lagi. Oke, lakukan 3 kali. Oke, kemudian untuk lebih fokus ke spatulanya, kita pilih cari-cari tembok ya, dengan sikut kita tampilkan seperti ini, kemudian agak mundur ke belakang, terus kita tekan dada kita sampai nempel ke tembok, kita lihat ke atas, tahan, akan terasa di bagian skapula. Stop, relax. Kita ulang sebanyak 3 kali, nafas, relax. Dan untuk bagian pinggang skapula kita bisa lakukan stretching prone scorpion maupun dengan scorpion. Prone scorpion itu posisinya tubuh kita apa ini namanya, telungkup ya, telungkup, tangan kita terlentang, kemudian kita berusaha untuk mencapai lengan kita tahan ya, namanya prone scorpion. Oke, ganti yang kiri. Melakukan scorpion, ini yang scorpion, nggak balik, mungkin salah angkanya, balik, angkat, sampai, tekan sininya,
hipnya, masuk tangannya, tekan. Ini tekan lagi. Oke, bagi mereka yang mampu untuk melakukan seperti ini, kalau orang-orang dunia bela diri MMA sudah terbiasa ini seperti ini gerakan ini ya. Kita lempar kakinya full ke belakang. Kita dorong bagian tinggal. Berikutnya kita lakukan duduknya merpati atau pigeon push. Relax. Stretching ini sebaiknya ya 10 menit ya minimal, jadi kita relaksasi. Makanya ada kemudian muncul yoga, muncul apa ya, pilates atau apa ya. Nah, gitu. Relax. Oke, sekian tips program latihan hari ini, punggung bicep perut. Kita bertemu di lain waktu dan kesempatan, dan tunggu lagi tips-tips yang akan saya berikan secara gratis. Tinggal follow dan subscribe saja juga dengan gratis. Ilmu pengetahuan adalah kekuatan, ilmu yang bermanfaat akan menjadi amal jariah selamanya. Tetap sehat, tetap cerdas, tetap kuat, semangat. Salam olahraga.